Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alisa Asna, Stamuk 04/0/2019 dari kelas Etika dan Tanggung Jawab C6 Universitas Muslim Indonesia. Adapun tujuan membuat video ini untuk menjawab tugas tindak pidana lanjut mahasiswa yang diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Herdianto Janggi SH.MH. Baiklah, saya langsung saja menjawab pertanyaannya, yaitu pertanyaan nomor 1, apa hak dan kewajiban advokat selain yang terdapat pada slide materi? Baiklah, jawaban nomor 1 yaitu haknya yang tidak terdapat pada slide materi, yaitu Pasal 16, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan etikat baik kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Adapun juga pasal 17, dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumentasi lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kewajiban advokat yang tidak terdapat pada slide, yaitu kewajibannya pada pasal 20. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas dan profesinya. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan tersebut. Adapun soal nomor 2, yaitu pada menit keberapa penjelasan syarat-syarat menjadi advokat serta sebutkan syarat-syarat advokat tersebut. Nomor 2 yaitu pada menit ke-5:04. Adapun syarat-syarat menjadi advokat yaitu yang pertama, warga negara Republik Indonesia, yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia, yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun, yang kelima, berjasa sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum, yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, yang ke-8, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang ke-9, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Adapun soal nomor 3 yaitu sebutkan 3 jenis-jenis tindakan advokat. Adapun jenis-jenis tindakan advokat yaitu yang pertama, teguran lisan, yang kedua, teguran tertulis, yang ketiga, pemberhentian sementara dari profesi selama 3-12 bulan, yang keempat, pemberhentian tetap dari profesinya. Adapun pertanyaan nomor 4 atau terakhir yaitu carilah suatu pemberitaan terhadap kasus seorang advokat yang diberhentikan karena melanggar kode etik profesi advokat ataupun peraturan perundang-undangan. Adapun contoh kasusnya yaitu advokat senior Tony Gunawan diputus bersalah dan diberhentikan sementara selama 12 bulan sebagai pengacara. Jatim menyatakan Tony terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Putusan ini sebagai buntut dari pelaporan Haji Yahya pengadu pertama dan Zainal Arifin pengadu 2 terkait pertemuan keduanya yang merupakan lawan hukum dalam sebuah perkara. Dalam perkara sidang kode etik yang digelar di kantor Peradi Jatim itu, Tony disebut melakukan pelanggaran berat yang
menemui lawan kliennya, dan dalam perkara tak hanya itu, pria keturunan itu juga disebut melakukan pemaksaan dalam pertemuan. Itu tadi jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata maupun kalimat yang tidak mengenakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.